bunuh diri dan eutanasia. Dan ini sebenarnya topik yang lebih terkait banyak tentang etika moral gitu ya. Secara umum etika moral. Lalu kemudian kita akan melihat dari perspektif Alkitab gitu. Bagaimana kita membaca ulang. Menurut saya sih perlu membaca ulang Alkitab dengan baik karena yang kita lihat mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh tafsiran-tafsiran yang sudah terlanjur ada itu khususnya di bagian bunuh diri ini. Nah, nanti kita akan lihat ya apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ketika membahas soal ini, saya awalnya tidak percaya, maksudnya tidak percaya itu gini, kok bisa ya orang itu mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, satu waktu ketika saya ada di Salatiga, kami ngadain retreat untuk hamba-hamba Tuhan gitu. Nah, sebagai salah satu pembicara, terus saya juga panitia sekaligus gitu. eh saya ditelepon seorang ibu, gitu kan. Dia telepon bilang, Pak, masih ada slot nggak untuk satu orang ikut? Oh, boleh Bu, silakan aja datang. Dan itu menginap di hotel di salah satu hotel di Salatiga. Dan beliau ini dari kota lain, tidak dari Salatiga. Acara berjalan dengan baik, terus kemudian satu momen eh, seseorang menghampiri saya, terus kemudian peluk saya. Peluk saya, ya mungkin sebuah keakraban lah, salam-salam dan yang lain. Terus dia memperkenalkan diri, terus dia bilang bahwa saya ikut karena ibu yang telepon bapak, telepon saya. Oh iya Pak, silahkan. Nah, terus gimana dengan acaranya? Oh, terima kasih, saya diberkati. Terus habis itu ya basa-basi, terus selesai pulang. Pulang, eh, pulang dari situ si ibu itu telepon lagi sambil nangis. Saya heran gitu loh, loh Bu, ada apa gitu. Terus berceritalah si ibu ini bahwa eh, suaminya, bapak itu suaminya ingin memutuskan bahwa acara retreat itu adalah acara terakhir dia sebelum dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan beliau adalah seorang hamba Tuhan, punya gereja yang kebetulan sedang terpuruk, gitu, jemaatnya habis. Terus kemudian dia sudah berupaya begitu rupa, tetapi mungkin dia sudah merasa putus asa. Dan retreat kami adalah acara yang kebetulan eh, ya diselenggarakan dekat gitu dan kenal, ya dengar sana dengar sini gitu, kenal terus ikut. Saya bertanya-tanya waktu itu, loh emangnya kenapa Bu? Berceritalah ibu itu bahwa memang mereka menghadapi situasi yang cukup berat khususnya dalam pelayanan dan eh, si bapak memang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi happy endingnya adalah gara-gara retreat itu dia merasa bahwa dia diteguhkan. Nah, saya merasa ya dalam dalam hal yang saya sampaikan di retreat itu justru bukan sesuatu yang kayak motivasi gitu-gitu atau mungkin hal-hal yang mungkin rohani gitu tidak. Karena eh, yang saya bahas waktu itu seingat saya adalah soal komunitas gereja rumah. Bagaimana tidak tidak berorientasi punya kelompok yang besar atau membesarkan jemaat. Dan itu memang terjadi kontroversi lah, maksudnya di masa itu gitu ya. Terus saya dengan confident-nya, dengan percaya diri, saya membahas itu gitu, membahas bahwa dua tiga orang berkumpul itu Tuhan sudah hadir dan itu menjadi filosofi hidup saya termasuk gaya pelayanan saya dan tidak bermaksud untuk me- memprovokasi orang lain untuk
ya bubarlah gitulah, nggak usah berjemaat atau gimana. Tetapi ternyata pernyataan itu diterima atau ditafsirkan berbeda, khususnya sama bapak ini, hamba Tuhan ini, dan dia bilang gini, baru kali ini saya tahu, saya dengar arti dari dua tiga orang berkumpul dan Tuhan hadir. Dan itu yang membuat dia kembali bersemangat melayani. Jemaatnya kalau nggak salah itu dua orang aja. Satu nenek-nenek, satu anak SMP. Di kalau ibadah, saya pernah ke gerejanya, punya gedung, lengkap, alat musik ada, kursi-kursi ada, semua ada, pastori ada. Tapi jemaatnya cuma dua ekor, dua orang itu. Dan nenek itu kemudian juga meninggal, tinggal satu anak itu aja. Jadi jemaatnya memang nggak ada. Gitu. Nah setelah setelah acara itu, ya mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa wah setelah itu akan bersemangat, bertambah jemaatnya atau gitu. Kan enggak ya, tetap setelah saya berkunjung di sana, ibu itu cerita yang enggak bertambah-tambah gimana gitu ya. Ada datang satu, hilang lagi, dua, hilang lagi gitu. Dan dan itu terus-menerus sampai Bapak itu akhirnya dipanggil Tuhan. Dan saya terakhir ketemu sama ibu itu untuk nyerahin buku. Dan kita cerita panjang lebar, saya cuma nggak nyangka aja bahwa ternyata dalam dunia pelayanan ada juga yang seperti itu. Maksudnya sampai pengambil keputusan bunuh diri. Terus eh, berjalannya waktu, saya makin diperlihatkan gitu dengan banyak fenomena gitu kan. Eh, Hamba Tuhan, anaknya atau keluarganya yang memutuskan untuk bunuh diri. Ini ada dua yang kebetulan mungkin cukup terkenal. Yang satu Rick Warren, itu penulis dari Purpose Driven Life. Itu anaknya eh, memutuskan bunuh diri dan itu cukup berat bagi Rick Warren ya, dengan segala sesuatu yang dia miliki dan upaya yang dia lakukan tidak habis karena dia bercerita bahwa dia sudah bisa mendeteksi, dia sudah mengurangi pelayanannya, dia bahkan apa ya, sudah tidak lagi banyak tampil gitu hanya untuk keluarganya, tetapi ternyata anaknya tetap saja mengambil keputusan untuk bunuh diri. Itu yang dialami oleh Rick Barron. Yang kedua adalah Joshua Harris. Joshua Harris ini belakangan itu seorang penulis juga. Ini hamba Tuhan yang cukup besar juga, semuanya ribuan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada cerita apa-apa. Jadi tiba-tiba dia memutuskan untuk bunuh diri. Di, dan ini cukup mengejutkan banyak orang. Dan banyaklah kita dengar peristiwa-peristiwa tentang bunuh diri. Jadi saya agak uh, berhati-hati soal uh, bunuh diri ini karena ini nggak sekedar hal yang mudah dijelaskan, hal yang mudah apalagi digeneralisir gitu kan, dengan apa ya, dengan pernyataan-pernyataan yang justru tidak membangun. Jadi kita memang tidak tahu situasinya, kita memang tidak tahu keadaan orang lain atau keadaan seseorang yang sampai pada titik tertentu dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan itu benar-benar melukai orang-orang yang ada di sekelilingnya, uh, hal yang patut disesali, tidak baik, tetapi toh ini terjadi juga. Nah, sekarang bagaimana kita melihatnya? Ya. Sebagai orang percaya, kenapa saya mengawali dengan cerita hamba Tuhan dan bahkan tidak sekedar hamba Tuhan yang biasa, sampai ke hamba Tuhan yang mungkin sudah kita kenal, punya punya uh, cerita story yang ya
kita mungkin berasumsi nggak mungkin lah mereka bisa kayak gitu. Eh, saya nggak bisa katakan apa eh, ini sesuatu yang mudah gitu. Saya juga tidak mau meromantisasi atau mendramatisir bahwa lihat hamba Tuhan itu bebannya berat, beban kesepian, beban moral, beban iman dan segala macam di pundaknya mereka gitu. Ya memang sudah jadi bagian yang dia pilih, jadi kita nggak bisa diromantisasi bahwa hal itu menjadi alasan kalau dia ngambil keputusan-keputusan yang salah gitu. Terus juga eh, kita nggak bisa membenarkan juga eh, apa orang-orang di sekeliling yang menghakimi tindakan-tindakan ini. Itu sungguh tidak dewasa dan saya berharap tidak menjadi apa eh, sikap kita terhadap mereka maupun orang-orang di sekeliling mereka. Ya. Apa yang kita akan pelajari ya? Jadi saya harus ngomong di awal bahwa ini topik yang tidak mudah karena kita akan jatuh ke dua ekstrim. Yang pertama menghakimi tanpa memahami, yang kedua kita berupaya paham, tetapi ketika kita paham situasi apa kenyataan itu, kita jadi kehilangan pijakan moralnya. Maksudnya ya sudah bunuh diri nggak apa-apa, silakan gitu. Misalnya seperti itu gitu ya. Enggak juga gitu. Itu hal yang tidak baik, hal yang patut disesali, hal yang sampai ada sebuah gerakan namanya ini gerakan World Suicide Preventive gitu di tanggal 10 September itu diperingati sebagai Hari Pencegahan terhadap Bunuh Diri. Kenapa? Karena sebisa mungkin kita uh, mengupayakan orang untuk tetap hidup dan tidak mengambil keputusan yang fatal. Kalau kita mau jujur bahwa bunuh diri itu bukan soal benar dan salah. Terus juga kita juga harus memahami peristiwa yang sebelum peristiwa itu terjadi atau sebelum keadaan itu terjadi atau sesudah keputusan itu. Jadi sesudah keputusan bisa saja orangnya terselamatkan gitu sehingga dia uh, tetap hidup gitu. Atau dia tidak terselamatkan. Kita harus paham dua dua aspek itu. Yang ketiga, tentu saja kita juga harus melihat sebagai orang percaya melihat dari sudut pandang Alkitab gitu kan. Dan bagaimana etika moralnya secara umum ya. Uh, saya tidak menggunakan etika moral secara umum, saya akan gunakan psikologi aja. Psikologi yang secara umum. Secara umum psikologinya seperti apa sih? Dan bagian psikologi ini saya banyak tanya sama anak saya. Kenapa? Karena anak saya sedang mempelajari psikologinya dan saya tanya gitu. Menurutmu gimana? Menurut sudut pandangmu sebagai pembelajar psikologi gimana? Sebagai seorang anak gimana? Sebagai anak gen alfa gimana gitu. Jadi saya coba gali beberapa sudut pandang dari anak saya, khususnya yang cewek. Yang cowok bilang, aku nggak bisa. Gitu. Tadinya saya mau ngajak TikTokan gitu kan, pas Zoom TikTokan sama mereka, supaya kita tahu sudut pandangnya dari mereka langsung. Tapi mereka bilang, enggak lah, nggak bisa aku kalau ngomong. Ya, beda anak sama bapak. Bapaknya suka ngomong. Dan kita akan mengambil jalan tengah bagaimana kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, pada Alkitab, terus kemudian, tapi kita juga harus jujur bahwa ini hal yang kompleks, ini peristiwa yang mungkin cukup mengejutkan, cukup uh, kalau mau kalau mau jujur memang kita nggak bisa clear, nggak bisa jelas paham apa dan bagaimana gitu. Ya, kita juga
mesti punya empati untuk peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Tujuannya sebenarnya kita nggak cari jawaban final, tetapi kita bisa menggali dan berdiskusi lebih jauh lagi. Kenapa hal ini penting? Karena ke depan mungkin kita akan ketemu dengan beberapa peristiwa atau situasi orang-orang yang tidak kita sangka-sangka ternyata punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Saya menangani anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa, terus kemudian juga beberapa orang dewasa yang memang sudah punya pemikiran sampai sejauh itu. Maksudnya pertanyaannya, kalau saya mati aja gimana? Kalau saya eh, ngambil keputusan mati gimana? Dan itu sulit untuk saya jawab ya dan tidak. Saya pengennya sih menjawab jangan, gitu kan. Tetapi saya tahu beban yang mereka sedang hadapi itu nggak mudah. Terus kemudian itu beban yang mereka ceritakan, belum lagi beban depresi yang mereka gumuli sehari-hari. Saya kan hanya ketemu sesekali. Mereka berhadapan terus-menerus gitu. Nah, di mana saya uh, tidak mengizinkan, tetapi juga tidak bisa mencegah gitu. Itu situasi yang sangat sulit sekali. Ya. Nah, kita mau lihat dasar Alkitabnya. Jadi apa yang sebenarnya Alkitab katakan? Apakah Alkitab melarang orang bunuh diri atau melarang kita bunuh diri? Secara eksplisit atau secara teks, Alkitab tidak ada yang dituliskan jangan bunuh diri. Jadi tidak ada teks yang menuliskan jangan bunuh diri. Nah, yang sering sering disalahpahami adalah menafsirkan soal jangan membunuh. Yang salah satu dari hukum Taurat itu jangan membunuh, terus kemudian dikaitkan dengan membunuh diri sendiri. Tapi nanti kita lihat perspektifnya, bahwa kenapa kok bisa itu dimunculkan. Jadi bunuh diri adalah tindakan yang sebenarnya patut disesali, patut disesalkan, namun Alkitab tidak pernah secara eksplisit menyatakan bahwa orang yang bunuh diri ini otomatis masuk neraka. Nah, bagian kedua ini yang uh, kita butuh mengklarifikasinya jelas sekali. Harus jelas ya. Jelasnya kenapa? Karena gini, yang dimunculkan tentang bunuh diri masuk neraka itu sebenarnya bukan keyakinan Kristen, tetapi lebih banyak dari keyakinan yang ada di lingkungan kita atau prinsip-prinsip yang dimunculkan atau tafsiran-tafsiran yang dimunculkan oleh orang-orang di sekeliling kita, tapi tidak ada di Alkitab. Satu yang perlu kita perjelas adalah gini, keselamatan kita itu tidak dari perbuatan, tetapi dari iman. Nah, perbuatan ini salah satu yang kita bisa ambil adalah soal bunuh diri. Jadi keselamatan itu nggak ada kaitannya sama perbuatan, termasuk perbuatan bunuh diri. Kita harus clear dulu soal doktrin kita ini dulu. Doktrin keselamatan kita harus jelas dulu. Fondasi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang berpegang pada Alkitab, kita harus tegas dulu di bagian keselamatan ini. Kalau kita nggak tegas terhadap keselamatan oleh karena iman, kita akan dikacaukan dengan hal-hal seperti ini. Nanti ada dosa besar, dosa kecil, dosa ini, itu, dan segala macam. Jadi kayak di dalam dunia kita hidup ini, eh, ada semacam dosa yang di pandangan masyarakat itu menjadi besar sekali. Misalnya dosa perzinahan, ya. Oh, itu sangat besar kayak nggak bisa diampuni. Nah, ini apalagi bunuh diri, itu sudah divonis langsung, seder gitu. Bahwa matinya sudah masuk neraka lah.
Tapi itu ternyata tidak dicatat di Alkitab. Itu bukan bukan prinsipnya Alkitab, dan bahkan kalau saya katakan itu sesuatu yang sangat sangat buruk dan bukan sikap Kristiani malah. Dengan pernyataan ini, saya perlu hati-hati. Kenapa? Karena orang-orang akan menjadi salah paham dengan berpikir, ya sudah, saya lakukan itu saja, toh saya diselamatkan gitu kan. Atau saya lakukan dosa saja, toh keselamatan saya dijamin gitu. Nah ini kan sekonyol itu loh manusia gitu. Di, dikasih tahu yang benar, tetapi dia akan counter dengan hal-hal yang konyol gitu. Menurut saya ya, itu itu benar-benar nggak bijak, itu benar-benar di 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 kepalanya, di prinsip hidupnya itu perlu dicek lagi deh. Jadi doktrin yang dia percayai atau Tuhan yang dia percayai itu ya berdasarkan kebenaran yang dia ciptakan, bukan mau mau melihat kebenaran yang sebenarnya. Bahkan Alkitab itu tidak dilihat sebagai kebenaran. Yang dia percayai kebenaran menurut dia, bukan menurut kebenaran firman Tuhan. Ini yang banyak kita temui di sekeliling kita. Makanya selain saya berhati-hati untuk membahas ini, saya juga perlu tegas gitu. Apa yang Alkitab katakan tentang keselamatan, tentang neraka, itu nggak ada kaitannya sama perbuatan. Salah satu perbuatan yang kita bahas adalah tentang bunuh diri. Jadi larangan terhadap bunuh diri itu dalam tradisi Kristen itu kayak penyimpulan teologis. Jadi kayak kayaknya bagus deh gitu. Preventifnya seperti ini atau menjaganya seperti ini. Sama seperti gini loh. Apa? Agama itu ada untuk mencegah orang jangan berbuat dosa gitu kan. Jadi supaya moralnya baik dikasihlah agama. Tapi itu tidak menutup kemungkinan orang yang sudah beragama dengan baik sekalipun bisa berbuat dosa. Sama, orang yang percaya Kristus itu bisa jatuh dalam dosa. Orang yang percaya dengan iman keselamatan di dalam Kristus masih punya kemungkinan, masih punya potensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita nggak kebal terhadap itu. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang-orang hanya oleh karena perbuatannya. Keimanan kita, kepercayaan kita, keselamatan kita oleh karena Kristus, bukan oleh karena perbuatan. Nah, orang-orang yang cenderung berfokus kepada preventif tadi itu baik, tapi akhirnya menjadi penjara, menjadi sebuah kesalahan yang mereka buat untuk menjatuhkan orang lain, malah membuat penjara moral, dan kemudian mereka menjadi polisi-polisi moral. Dan ini yang jauh lebih berbahaya daripada iman Kristen itu sendiri, daripada kebenaran itu sendiri. Jadi prinsip-prinsip yang selama ini dibangun di dalam agama secara teologis memang dikumpulkan secara sistematis untuk menjaga atau mempengaruhi kita supaya tidak jatuh dalam kejatuhan moral dan etika. Kenapa sih orang kita dijaga kejatuhan moral dari kejatuhan moral dan etika? Ya supaya nama baik agamanya nggak jatuh. Jadi yang dijaga itu bukan Tuhan, yang dijaga itu kayak semacam kepentingan kepentingan agama aja. Nanti kalau agamanya tercemar kan gimana kita harus membela? Ini kan aduh sangat 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 konyol gitu.
bukan berpihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada iman yang sebenarnya, tetapi justru berpihak kepada menjaga sesuatu yang sebenarnya rapuh atau sesuatu yang merupakan kebenaran pribadi atau kebenaran kelompok saja. Nah, kalau mau menggali lebih jauh lagi, kata jangan membunuh di keluarannya, keluaran 23 ayat 13 ini sangat berbeda dengan kata jangan bunuh diri. Sangat beda sekali. Cuma saya mungkin nggak eksposisi bagian itu ya. Dan karena tidak adanya ayat yang setara secara spesifik kata bunuh diri, makanya ayat ini yang digunakan aja gitu. Jadi, kalau cocok logi gitu ya, ya inilah yang dipakai. Tapi nanti kita akan lihat ya, ayat ini dipakainya sebenarnya seperti apa. Oke, next kita lihat. Di Alkitab ada nggak kasus-kasus bunuh diri? Ada 6 yang dicatat dan ini sangat 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 banyak menurut saya. Dan tahu nggak Bapak Ibu, dari 6 catatan bunuh diri yang ada di Alkitab, yang dilaporkan oleh Alkitab, itu tidak ada penghakiman yang secara eksplisit terhadap caranya. Contohnya Saul ini menjatuhkan diri di atas pedangnya, ya kan? Daripada aku dihina, lebih baik aku mati. Saul jebret mati. Terus yang paling terkenal Yudas Iskariot, saking menyesalnya dia gantung diri. Terus Simpson ini bunuh diri yang kayaknya rada di apa ya, malah disanjung gitu kan, karena bunuh diri Simpson itu bunuh diri sebagai pahlawan. Nah ini yang paradok yang nanti saya akan mau bahas soal Simpson dan soal si Yudas Iskariot. Intinya gini, Alkitab memang mengungkapkan dengan jujur ada orang-orang yang memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi di situ, kalau boleh saya katakan, Tuhan nggak bicara tentang menghakimi mereka, mengulas soal bunuh dirinya, tidak ada. Jangan kamu seperti Yudas yang bunuh diri, gitu. Nggak ada. Kita aja yang akhirnya ngarang-ngarang. Kita selalu menjatuhkan Yudas gitu kan, sebagai biang kerok gitu kan. Wah itu pasti neraka itu. Lah Simpson kan juga bunuh diri. Loh Simpson kan bunuh dirinya demi Tuhan gitu. Ini ini yang lucu lah di kita itu lucu memang. Secara psikologinya kita itu sudah tidak adil di pikiran. Makanya tadi yang di atas banyak prinsip-prinsip yang muncul di dalam kekristenan kita itu bukan prinsip hidup dalam kebenaran, tetapi prinsip hidup yang dipengaruhi sama lingkungan kita, dipengaruhi sama ajaran-ajaran yang selama ini ada sama kita, tanpa kita menundukkan diri pada kebenaran. Loh, Alkitab tidak mencatat konsekuensi orang bunuh diri. Kita yang malah bikin vonis. Alkitab tidak mencatat konsekuensi vonis terhadap orang-orang bunuh diri. Tapi manusia-manusia yang sejenis dengan kita ini memvonis begitu kejam. Orang bunuh diri masuk neraka. Padahal nerakanya aja belum jadi. Kalau Anda belajar eskatologi, neraka yang belum ada. Yang ada alam maut, ya. Itu bukan neraka, itu bukan Gehenna. Kita antara antara kita bahas firman Tuhan sama asumsi, lebih banyak asumsinya kita. Ayat kita terjemahkan, kita tafsirkan sesuka hati kita. Nggak mau tunduk sama teks, nggak mau tunduk sama kebenaran. Lebih banyak maunya kita dan kebenaran kita. 6 kisah bunuh diri di Alkitab.
dengan dinamikanya masing-masing, tetapi tidak ada satupun yang dikupas ulang sebagai bagian jadi vonis masuk neraka atau apa vonis Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka orang yang bunuh diri. Enggak ada. Karena bukan bukan perbuatan yang Tuhan. Seburuk perbuatan bunuh diri. Bahkan saya mengatakan ini pun agak hati-hati karena ketika selesai ini orang akan menafsirkan gitu. Oh berarti boleh ini bunuh diri. Tuhan kok nggak menghukum kan? Nah, ya saya nggak tahu lagi bagaimana harus berbicara pada orang-orang yang semaunya. Lanjut, kalau tidak ada larangan tentang bunuh diri, dari mana sikap Kristen terhadap bunuh diri berasal? Nah, ini adalah sikap-sikap yang membangun persepsi, membangun prinsip, membangun cara berpikir kita, membangun teologi kita. Uh, Sebenarnya kalau boleh jujur, sikap-sikap ini lebih mengarah kepada preventif atau mengarah kepada mencegah, mencegah supaya orang tidak melakukan bunuh diri. Jadi sikap ini diambil dari Alkitab, diajarkan kepada kita sebagai nasihat moral, sebagai apa ya, dorongan moralitas. Kalau bisa jangan kamu ambil karena ada apa hal-hal yang lebih penting daripada kamu mengambil keputusan itu. Gitu. Nah, sikap-sikapnya adalah yang pertama kita harus melihat kedaulatan Allah atas hidup. Jadi ini bukan indikator vonis ya, bukan indikator bahwa ini loh ada ayatnya berkata bahwa Allah itu punya kedaulatan atas hidup. Jadi ketika kamu ngambil hidupmu sendiri, bunuh diri, berarti kamu melawan Allah. Jangan dibalik gitu. Maksud dari kedaulatan Allah atas hidup itu adalah kita jadi paham bahwa kalau saya hidup itu ya karena Allah, kalau saya mati itu ya karena Allah. Sama seperti ucapannya si Paulus, kalau saya mati ya karena Kristus sebuah keuntungan. Tapi kalau saya hidup bagi Kristus. Nah ini bisa ditwist, bisa diputar balikkan ayat ini. Tapi kalau mau lihat dengan garis bawah yang tebal, bahwa ini adalah preventif, pencegahan dari sudut pandang Kristen, dari sudut pandang Alkitab terhadap orang-orang yang hendak melakukan bunuh diri. Nasihat-nasihat ini, menyikapi hal ini adalah dengan cara seperti ini. Pertama, melihat kehidupan kita dan kematian kita itu ada di tangan Allah. Yang kedua, ini sebenarnya ayat yang dipaksakan. Tapi saya ngambil ini supaya setidaknya ada kaitannya, yaitu tentang tubuh kita. Seringkali tubuh kita dikaitkan sebagai bait Roh Kudus. Ayat ini sebenarnya ayat untuk aktivitas percabulan. Gitu. Tetapi ada juga yang orang memaksakan diri menggunakan ayat ini. Ya tubuh itu ya termasuk jangan sampai kamu melukai, jangan sampai kamu mentato, jangan sampai kamu bunuh diri lagi. Itu kan tubuh bait Allah, tubuhnya bait Roh Kudus. Jadi ayat ini seperti dipaksakan untuk masuk ke sana supaya orangnya tercegah. Bukan menakut-nakuti ya, dicegah. Yang ketiga, nih ayat yang paling banyak dipakai yaitu jangan membunuh. Nah, membunuh ini termasuk kamu jangan membunuh dirimu sendiri. Nah, dalam tradisi Katolik itu Santo Agustino sama Thomas Aquinas itu memasukkan kata bunuh diri dalam pengajaran mereka, ya. Dekalog itu
kumpulan ajaran. Sementara kalau di Protestan banyak ajaran. Tapi kalau kita mau balik lagi ke Alkitab, tidak lihat ke referensi-referensi orang-orang ini, jangan membunuh ini lebih diarahkan ketika satu dengan yang lainnya, bukan kepada diri sendiri. Ya, ayat itu adalah ayat yang terkait sama relasi, hubungan sesama, bukan kepada diri sendiri. Ini kalau kita tertib teks ya, tertib teks itu artinya baca ayatnya, teksnya maunya apa, penulisnya berpikir seperti apa ya. Maksudnya jangan membunuh itu kaitannya relasi, bukan sama diri sendiri. Ini kalau kita mau tertib teks, tapi ya banyak orang yang nggak tertib teks, banyak orang yang hermeneutiknya kacau, gitu kan, menafsirkan seperti ini dan mencabut ayat ini untuk ya menggunakannya lebih cenderung untuk menghakimi daripada untuk preventif. Makanya sekali lagi saya garis tebal, 4 sikap ini adalah sikap preventif yang menjadi sudut pandang Kristen supaya seseorang memikirkan ulang untuk tidak bunuh diri. Tapi sekali lagi nggak semudah membalikan tangan. Tapi minimal kalau di kelas-kelas pengajaran 4 sikap ini disampaikan. Biasanya akan menjadi topik yang akan disampaikan. Yang keempat adalah panggilan untuk bertahan dalam menderita. Nah, bagian ini yang paling menarik. Bagian ini adalah secara pastoral, kekristenan mencoba untuk memahami orang yang mengambil keputusan bunuh diri itu dilihat sebagai orang yang sedang dalam penderitaan. Nah, kita punya sebuah kisah di Alkitab yang eh, kalau kita ada di posisinya dia, mungkin keputusan kita akan ngambil bunuh diri aja. Kisahnya kisah Ayub. Ayub itu ancur-ancuran hidupnya. Mau secara apa deh? Secara ekonomi hancur, kesehatan hancur, keluarga hancur, apa saja hancur. Jadi semua indikator kehidupan dia tercabut semuanya. Sehingga ketika katakan lagi, kalau Ayub ngambil keputusan saat itu bunuh diri saja, atau istrinya ngomong, sudahlah kamu bunuh diri aja gitu, hidupmu nggak berguna gitu kan. Itu sah gitu. Karena penderitaan Ayub sudah begitu rupa. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Ayub bertahan. Nah, maka secara pastoral kita memberikan gambaran tentang Ayub sebagai orang yang bisa bertahan ya, dalam penderitaan. Sehingga secara pastoral sekali lagi nasihat kepada orang-orang yang mau memutuskan bunuh diri itu bertahanlah dalam penderitaan. Karena jujur aja kita nggak tahu loh apa yang orang itu alami. Kita nggak paham loh tentang depresi yang dia sedang jalan. Kita nggak ngerti loh faktor-faktor yang menjadi pemicu dia sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Kita nggak tahu. Kita nebak-nebak semuanya. Kita nggak tahu. Makanya secara pastoral kita anggap umum aja bahwa orang itu sedang menderita. Menderitanya bisa segala macam. Bisa kita sendiri yang detailkan gitu. Dan pastoralnya adalah tolong bertahan. Bertahanlah. Dan kemudian dikasih apa ya? Dikasih makna gitu atau dikasih uh, di balik penderitaan nanti ada hikmahnya. Di balik ini semua nanti ada yaitu hanya seperti apa ya? Menunda sebuah kesalahan, menunda sebuah keputusan yang fatal. Ya, pastoral itu berbuat seperti itu. Makanya ini sikap-sikap yang disarankan oleh Alkitab ya. Ya ada banyak lah ya, tapi 4 ini yang paling umum yang saya lihat
Terus kemudian kita juga sering mendengarnya. Next. Nah, kembali lagi secara pastoral dan eh, secara doktrin. Pertanyaannya saya ulang ya. Apakah orang yang bunuh diri otomatis masuk neraka? Sekali lagi tidak ada ayat yang mengatakan demikian, namun sense-nya kita atau nalurinya kita yang turun temurun ada dalam diri kita, di lingkungan yang ada di sekeliling kita, itu sudah memvonis, menjustifikasi orang bunuh diri masuk neraka. Nah, saya berharap seberapapun Anda yang mendengarkan malam hari ini dan mungkin nanti ditayangkan di YouTube, Anda melihat dengan jernih hal ini secara pastoral dan secara doktrin. Secara pastoral, orang yang melakukan bunuh diri itu tidak bisa kita hakimi masuk neraka. Kenapa? Itu hal yang tidak baik, benar. Dan kita tidak baik terhadap orang itu dan juga tidak baik terhadap sesama kita atau orang-orang yang ada di sekeliling orang itu, misalnya keluarganya. Bayangin kalau orangnya lagi sedih ya, ditinggalkan orang yang meninggal gitu karena bunuh diri. Terus kita bilang, wah orang ini pasti masuk neraka. Wah Anda bisa dirajam itu sih. Secara pastoral itu etika yang sangat buruk sekali. Tapi nggak tahu kenapa banyak orang yang suka menghakimi seperti itu gitu. Bayangkan perasaan orang-orang di sekelilingnya yang sudah kehilangan anaknya atau kehilangan orang yang dikasihnya, kehilangan seseorang yang orang-orang itu pun nggak paham kenapa dia mengambil keputusan ini. Gitu. Beberapa kesaksian-kesaksian, misalnya uh, Rick Warren tadi, atau yang kemarin yang di Surabaya itu seorang hamba Tuhan yang anaknya kuliah di universitas di Surabaya, terus mengambil keputusan bunuh diri. Orang tuanya itu ngaku nggak tahu, nggak paham. Rasanya ya baik-baik saja gitu. Kita melakukan semuanya baik-baik saja. Terus kita semua menganalisis, oh gara-gara orang tuanya sibuk pelayanan. Enggak juga. Oh gara-gara anaknya dibully sebagai anak pendeta. Enggak juga. Oh anaknya sakit, anak macam-macam. Yang terberat dan mengerikan adalah sudah anaknya meninggal, meninggalnya bunuh diri, terus kemudian kita dengan entengnya bilang anaknya masuk neraka. Nggak bisa dibayangkan orang tuanya tuh rasanya kayak apa. Itu sudah hancur, dihancurkan lagi. Jahat orang-orangnya. Nggak, saya nggak peduli mau pendeta besar kayak pendeta kecil kayak jemaat kayak apapun. Saya akan gampar orang itu. Kamu nggak punya empati. Secara kemanusiaan aja kamu salah. Secara sebagai manusia aja kamu udah salah. Apalagi kamu mau bicara soal doktrin. Itu itu kenyataan yang harus kita sadari. Makanya saya minta sejernih mungkin kita melihat peristiwa ini bukanlah peristiwa yang mudah, tetapi kita harus lihat secara pastoral itu nggak baik untuk kita lakukan. Baik kepada yang sudah mengambil keputusan mati itu ataupun pada keluarganya. Ya. Kita kan harus memberikan apa ya, pengharapan, damai sejahtera, penguatan, kayak gitu-gitu kan. Ya mungkin katakanlah basa-basi lah gitu loh. Tapi setidaknya ya jangan kayak gitu gitu loh. Itu kurang ajar beneran. Kalau ada yang seperti itu. Ya. Lu mau siapapun dirimu, yang kamu lakukan itu jahat. Nah secara doktrin, ini yang saya
pertegas. Menurut iman Kristen, keselamatan itu didapat bukan karena perbuatan, melainkan oleh karena iman. Efesus 2 ayat 8. Kita kan sudah hafal luar kepala ini. Ya. Sehingga kita nggak bisa memegahkan diri karena perbuatan-perbuatan. Doktrinnya harus jelas dulu. Perbuatan itu mencakup apa saja. Apa saja. Dan itu tidak akan mempengaruhi keselamatan. Keselamatan kita hanya oleh karena iman. Ya, dua aspek ini yang saya harap paling jelas untuk Bapak Ibu bawa di dalam perenungan. Kita lihat berikutnya. Nah, ini yang paling seru. Nah, terus Yudas Iskariot itu gimana? Kita itu sudah mendapatkan cerita atau membacanya bahwa Yudas itu pengkhianat. Terus, secara otomatis, karena kita baca dia pengkhianat, matinya seperti itu, kayak, wah sudah ini satu alur ini. Sebagai puncak kejahatannya, dia bunuh diri gitu kan. Ya sudah, itu sebagai simbol gitu kan. Bahwa Yudas, pengkhianat, matinya bunuh diri, pasti masuk neraka. Jadi disambungkan begitu. Padahal itu bisa bisa saja dua hal yang berbeda. Pengkhianatannya dia, ya itu dicela sama Tuhan. Apa yang dia lakukan, kejatuhannya, ketidakpercayaannya, dan berkhianatnya dia dicela sama Yesus. Tapi soal kematiannya, soal keputusan setelah itu tidak dibahas oleh Alkitab. Bahkan tidak dibahas oleh rasul-rasul. Hanya diceritakan saja di kisah para rasul. Setelah itu tidak ada. Tidak dijadikan indikator. Indikator dosamu akan besar seperti Yudas Iskariot. Enggak. Jadi kalau kita melihat secara jernih antara Yudas dan Simpson, Simpson itu juga bunuh diri. Tapi Simpson dicatat ulang di Ibrani 11 sebagai pahlawan iman. Bunuh diri loh pahlawan iman. Gimana coba? Oh, kalau Simpson itu karena dia kan mengorbankan dirinya. Dan itu dia lakukan untuk Tuhan. Yudas kan enggak untuk Tuhan. Loh, Yudas itu sempat menyesal. Dan penyesalan yang Yudas lakukan itu bukan penyesalan biasa. Dalam Alkitab, dalam bahasa Yunani, penyesalan yang Yudas lakukan itu menggunakan kata metamelomai. Metamelomai itu menyesal bukan bukan semacam pertobatan gitu, tetapi penyesalan yang digambarkan uh, sebuah pengakuan dosa. Yudas pun sudah juga mengaku dosa ketika mengembalikan uangnya kan. Dan itu lebih terang-terangan daripada tokoh-tokoh lain di Injil. Petrus waktu menyangkal Yesus, habis balik apakah dia mengakui penyangkalannya? Enggak juga. Apa dia menyesal ketika meninggalkan Yesus? Enggak juga. Yudas jelas. Alkitab mencatat dengan jelas. Simpson malah minta sama Tuhan, Tuhan, biar aku mati sekalian dengan orang-orang ini. Oh, jadi bunuh diri bisa minta sama Tuhan. Simpson itu bunuh diri loh, bukan perang. Tidak, dia sudah
bunuh diri. Dia tarik dua tiang itu, dia dan dia berkata, biar aku mati bareng-bareng sama orang-orang ini. Kasih kasih aku kekuatan terakhir kali ya. Bukan pertobatan, nggak ada. Jadi kita ini sudah tidak adil di pikiran. Ini sama seperti filosofi kalau bunuh kecoa itu jahat. Tapi kalau kamu bunuh sorry, kalau bunuh kecoa kamu itu pahlawan. Tapi kalau kamu bunuh kupu-kupu kamu itu penjahat. Ini filosofi yang umum yang ada di keliling kita gitu kan. Kalau kita bunuh kecoa itu dibilang sebagai pahlawan, tapi kalau bunuh kupu-kupu dibilang penjahat. Ya, ini menjadi studi kasus yang menarik, yang saya harap ketika kita belajar firman Tuhan kita bisa lihat dengan jujur. Saya punya beberapa buku-buku tentang Yudas Iskariot yang ditulis dari sudut pandang yang generik ya, maksudnya dari arkeologis, dari beberapa apa temuan-temuan, terus kemudian ada beberapa tafsiran yang cukup cukup menarik karena gini. Salah satu tafsirannya itu bilang gini, jangan-jangan penulisan terhadap Yudas itu ada tendensi tertentu. Entah itu tendensi politik atau tendensi yang sudah tidak suka aja gitu. Kenapa Yudas ini berkhianat gitu kan? Loh, kalau kita nulis tentang seseorang yang kita tidak sukai, itu kita bisa nulis ekstra. Yang tadinya dia nggak ngapa-ngapain, kita bisa tuliskan hal-hal yang ngapa-ngapain gitu kan. Itu bisa. Makanya ini dalam kritik tes kan ada asumsi yang dimasukkan gitu kan. Bahwa seseorang yang menuliskan itu kan terbawa sama kepribadiannya dia, sama emosionalnya dia, sama keberadaannya dia. Jadi nggak murni semuanya teks itu kayak apa Roh Kudus mendikte gitu, tidak. Culture-nya orang itu ada, kepribadiannya dia ada, gaya-gaya penulisannya ada, termasuk tendensi-tendensinya dia ada. Saya kasih contoh ya, Injil aja lah. Injil itu kan ada empat, ya, sinopsis ada empat. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Masing-masing kan berbeda-beda. Dan beberapa dituliskan oleh Yohanes tidak diketemukan di Matius, tidak diketemukan di Lukas. Sama, ketiganya punya pola yang gitu. Terus genrenya mereka berbeda-beda. Matius nulis dengan nuansa kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Markus nulisnya pendek aja. Dan dipercaya Markus menjadi pelopor penulisan Injil. Dan Markus itu bukan orang yang bersama-sama dengan Yesus sebagai murid. Markus ini orang yang dibuang. Markus itu yang menjadi bujang yang dibawa sama Paulus dan Barnabas. Terus belakangan dia disingkirkan sama Paulus, jadi orang yang terbuang, dia nulis tentang Yesus di bawah bimbingannya Petrus. Itu si Markus. Lukas, seorang tabib, dia punya diagnosa yang lebih manusiawi, sehingga dia bisa mendeskripsikan lebih jernih secara sudut pandang manusia. Itu penulisannya. Sementara Yohanes itu nulisnya seperti storytelling, bercerita dari hatinya, drama-dramanya banyak, deskripsinya dia banyak, uh, puitisnya dia banyak. Ya kan bahkan bicara gini di salah satu penulisannya Yohanes. Kalau semua hal yang dilakukan Yesus ini dituliskan, kayaknya seluruh dunia ini nggak akan mampu menampungnya, gitu kan? Itu kan puitis. Tinta selautan pun nggak akan habis untuk nggak bisa menuliskan itu semua. Itu gaya-gaya puitis. Ini bawaannya penulisannya. Nah, kembali lagi, kalau kita melihat ayat Alkitab dan kita benar-benar mau studi Alkitab, kita benar-benar
perhatikan aspek-aspek yang memang menjadi bagian dari penulisan itu. Nah, dalam hal ini, dalam kisah Yudas Iskariot dan Simpson, ini sengaja saya tabrakkan supaya kita bisa melihat bahwa yang selama ini kita pegang itu bukan kebenarannya, tapi asumsi yang ada di sekeliling kita. Asumsi yang selama ini diajarkan, asumsi yang selama ini ya kita nggak pernah selidiki, karena kita cuma dengar, oh Yudas itu pengkhianat, terus matinya bunuh diri, wah pasti masuk neraka itu, gitu. Ya sudah itu yang terus menerus dipegang teman. Terus saya tabrakan sama Simpson, Simpson bunuh diri juga. Kok dijadiin pahlawan? Jadi kan bukan soal bunuh dirinya, bukan soal cara matinya, tetapi bagaimana orang-orang ini memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Saya tidak tahu sejauh mana Yudas Iskariot itu mempercayai Tuhan. Karena ketika saya mencoba mendalami, yang muncul di otak saya itu kata pengkhianatnya lebih banyak. Makanya saya harus jernihkan dulu pikiran saya sebelum saya menggali tentang Yudas Iskariot. Lebih lebih sulit saya menuliskan seseorang yang sudah terasumsi negatif. Mau cari positifnya akan susah. Itu itu tendensinya kita memang. Nah, dalam tafsiran juga seperti itu. Oke, sekarang kita masuk di psikologi. Nah, yang di psikologi ini yang menarik karena saya tanya sama anak saya. Tadi sore saya tanya. Saya bilang gini, saya mau bahas soal bunuh diri. Menurutmu bunuh diri itu penyebabnya apa? Anak saya bilang gini, ya dia sampai berani berkata 80% gitu. Saya bilang jangan ngomong persen, banyak aja. Ya paling banyak karena depresi. Oke, depresi oke. Terus yang kedua, paling banyak karena sacrifice. Loh. Sacrifice itu apa maksudnya? Sacrifice itu gini, ya jelasin. Ternyata ada orang-orang yang bunuh diri itu karena dipengaruhi sama cult atau ajaran-ajaran yang salah. Saya malah nggak lihat itu loh. Saya nggak berpikir seperti itu. Tapi ternyata memang benar ada ajaran-ajaran yang ada di lingkungan kita, di kehidupan kita, yang mendorong orang sampai bunuh diri. Dan ketika dia sacrifice, mengorbankan dirinya sendiri, dijanjikan macam-macam. Ada janji soal surga lah, janji soal ini, soal itu, gitu kan. Dan orang-orang itu rela untuk bunuh diri. Jadi ada yang sifatnya sacrifice, dia bilang gitu. Tapi ada juga yang sifatnya karena tekanan. Jadi ada dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan kelompok-kelompok komunitas tertentu yang dia ditekan untuk dia melakukan bunuh diri. Jadi bunuh diri tidak hanya terkait sama personal. Makanya faktornya bisa banyak sekali. Personal itu bisa depresi, bisa tidak menerima diri sendiri, bisa karena penyakit yang nggak sembuh-sembuh, karena frustasi, karena ekonomi, karena apa. Bisa secara personal. Itu banyak sekali. Yang saya temui banyak karena kesehatan mental. Dia bilang teman-teman uh, yang kebetulan diskusi dengan saya, konseling gitu, dia tahu saya tadi dipicu gitu. Loh, pemicunya apa? Nggak tahu, tiba-tiba pemicunya ada, terus kemudian pemicu itu membuat saya ngeblank, terus keputusannya adalah saya bunuh diri. Loh, kok bisa? Itu nggak masuk di otak saya. Logikanya nggak ada, alurnya nggak bisa, tiba-tiba bisa lompat, sampai lompatan itu berkata bahwa lebih baik bunuh diri. Lah, saya nggak ngerti. Tapi itu terjadi. Dan itu real. Gitu. Itu valid. Nggak ngarang-ngarang. Gitu. Itu persoalan kesehatan mental sampai sejauh ini. Dan itu personal sekali. Dan memang
Di sini saya bisa lihat gitu bahwa memang secara unik manusia itu diciptakan. Masing-masing itu terapinya masing-masing, ngobrolnya masing-masing, sakitnya itu pun masing-masing gitu. Tidak sama. Nah, juga ada yang secara eksternal, baik itu dari lingkungan ataupun dari yang tadi cult, gitu. Ajaran-ajaran yang sesat, gitu. Yang membuat orang sacrifice, mau mengorbankan dirinya untuk bunuh diri. Jadi ada banyak faktor yang kita nggak tahu. Jadi jangan digeneralisir bahwa bunuh diri masuk neraka karena ini depresi, karena ini. Enggak mesti, enggak sama, tidak sama. Yang jelas kita bisa bilang dengan tegas adalah kita nggak tahu. Benar-benar kita nggak tahu. Ada orang kaya bunuh diri, ada orang miskin bunuh diri. Ada orang pintar bunuh diri, ada orang bodoh pun bunuh diri. Anda punya klasifikasi apapun terhadap manusia, semuanya punya kemungkinan untuk bunuh diri. Terus keputusan bunuh diri itu juga bukanlah keputusan yang spontan atau pilihan-pilihan spontan. Orang-orang itu selama masih punya pilihan, dia akan memilih hidup. Sekali lagi ya, manusia, ini yang saya pelajari, manusia selama dia masih punya pilihan, dia akan memilih hidup. Kenapa? Karena kita entah gimana, itu kayak semacam di download sama Tuhan. Itu jiwa survive, bertahan hidup. Jadi orang-orang yang memutuskan untuk bunuh diri, saya pikir salah satunya adalah dia merasa tidak ada pilihan. Dia merasa ya, dia merasa tidak ada pilihan. Tapi selama dia masih ada pilihan, pilihan sekonyol apapun, dia akan memilih untuk bertahan hidup. Pergumulan yang seberat apapun, sepanjang apapun, orang-orang yang bunuh diri itu mengalami kesulitan untuk melihat rencana Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan itu mereka sulit melihat rencana Tuhan. Saya tidak mengaitkan psikologi dengan Tuhan, uh, dicampurkan dengan sengaja gitu, tidak. Tapi saya berpikir gitu, mentalitas kita atau jiwa kita yang didownload sama pencipta kita gitu, itu punya daya tahan yang sebenarnya luar biasa sekali. Loh, manusia itu bisa hidup di gurun, bisa hidup di salju, bisa hidup yang di tempat-tempat yang nggak jelas. Bisa. Bisa makan yang benar, sama bisa makan yang entah bentuknya kayak apa, bisa dimakan. Karena memang kita punya daya mental survive. Tetapi begitu penderitaan demi penderitaan demi penderitaan dialami, orang merasa tidak melihat peluang lagi, tidak melihat pilihan lagi. Nah, di sisi inilah saya mungkin secara pastoral akan ngomong gini. Orang-orang ini tidak melihat bagaimana rencana Tuhan buat dirinya di tengah-tengah situasi. Dan tidak mudah ya ngomongin rencana Tuhan sama orang yang sedang menderita. Enggak mudah. Ayub itu sampai 40 pasal. 40 pasal lebih dia nggak lihat rencana Tuhan. Dia menggumuli semuanya. Dia tidak bisa melihat bahwa Tuhan merencanakan apa. Tuhan ngomong sama Eliab lah, ngomong sama teman-temannya lah. Dia tetap nggak bisa lihat rencana Tuhan. Orang yang menderita itu sulit. Makanya di sisi ini saya berharap bukan sebagai hamba Tuhan gitu, tetapi sebagai manusia. Secara psikologi pendekatannya adalah
Kamu bisa survive kok. Kamu bisa bertahan. Yang berikutnya, orang yang bunuh diri itu butuh keberanian yang besar. Untuk mengakhiri hidup, itu butuh keberanian yang besar. Benar-benar kalau tidak terpaksa, dia nggak akan punya keberanian. Detik-detik ketika orang itu dalam perjalanan kematiannya, mungkin dia menyesal. Mestinya dia bisa memilih hidup. Itu cerita yang seperti ini dialami oleh orang-orang yang maaf kata apa ya survive gitu ya. Eh, Mereka melakukan percobaan bunuh diri, tapi kebetulan dia bisa hidup lagi. Dan itu mereka cerita detik-detik mereka sudah memutuskan, terus kemudian mereka mengumpulkan seluruh keberaniannya. Pas dalam perjalanannya, mereka ngomong, aduh, mestinya saya bisa balik nih, putar waktu lagi. Tapi udah terlambat. Nah, kebetulan, ya dilalahnya, orangnya bisa terselamat. Dan itu yang membuat dia ngerti apa artinya. Memiliki cara pandang yang dewasa terhadap penderitaan itu penting. Dan ini nggak mudah. Penderitaan itu juga jenisnya banyak. Penderitaan itu tidak enak. Penderitaan itu tidak semuanya suka. Tidak ada orang yang dengan sengaja cari penderitaan. Kalaupun ada orang yang dengan sengaja mencari penderitaan, pasti dia punya agenda, agenda reward atau agenda transaksi. Dia minta apa supaya penderitaan itu menjadi adil buat dia. Saya menderita kayak gini supaya saya dapat apa. Ini sudah nalurinya manusia. Pada dasarnya kita nggak suka menderita. Dan sebaiknya kita punya waktu-waktu self healing. Ya. Ini terapi yang paling paling sering disarankan adalah self healing atau mengobati diri sendiri dengan salah satunya adalah mencoba berinteraksi dengan Tuhan itu karena ya forumnya kita adalah forum rohani. Tapi kalau forumnya psikologi mencoba berdialog sama diri sendiri, gitu. Berbicara sama dirinya sendiri. Apa yang dimauinya, apa yang sebenarnya diinginkan, apa maksud dari hidup dan tujuan dari hidup, itu bicara sama diri sendiri. Bisa, secara psikologi. Terus orang yang ini sebuah fakta ya. Orang yang beriman sekalipun itu masih bisa mengalami depresi dan jatuh dalam pergumulan mental. Jadi orang yang namanya beriman sekalipun wajar kalau sampai pada titik-titik terakhir dia akan mengambil keputusan sampai bunuh diri. Ini secara psikologi wajar, tapi sulit untuk diterima. Saya pernah ada di posisi di mana uh, dikatakan sebagai pemimpin rohani gitu. Ketika mengalami tekanan, orang-orang sekeliling itu ngomong, ya nggak mungkin lah, kamu kan kenal sama Tuhan, dekat sama Tuhan, kamu tahu firman Tuhan, kan kamu nggak mungkin depresi, kamu nggak mungkin sakit, kamu nggak mungkin emosionalmu terganggu. Enggak, beneran. Ngalami pahitnya, sakitnya tidak diterima, segala macam. Depresi yang saya tidak pahami, gitu kan. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa nangis, nggak bisa emosional yang wajar. Saya tahu saya dalam kondisi yang depresi. Tapi sekeliling saya nggak paham karena melihat saya sebagai seorang hamba Tuhan gitu. Seorang yang kenal Alkitab gitu, kenal Tuhan. Kok bisa depresi?
Baru belakangan ini saya belajar psikologi, belajar lebih jauh lagi firman Tuhan, dan saya melihat dengan realitas yang lebih jernih bahwa benar orang-orang beriman sekalipun bisa mengalami depresi dan jatuh dalam pergumulan mental. Ini sama halnya dengan pernyataan di awal tadi yang berkata bahwa orang yang percaya pada Kristus masih mungkin berbuat dosa, masih sangat mungkin berbuat salah, berbuat dosa, jatuh dalam dosa masih sangat mungkin. Jadi harus dipisahkan antara berimannya sama perbuatannya. Itu yang butuh kedewasaan untuk bisa memisahkan. Kita lanjutkan. Memahami mereka untuk yang mengambil keputusan itu. Sebelum keputusannya itu gini, orang-orang yang mengambil keputusan itu, sebelum mengambil keputusan itu bukan karena mereka bebas ngomong gini, ya ini kan hidup saya bebas untuk apa saja sama hidup saya. Enggak, mereka nggak punya itu sebenarnya. Mereka sadar bahwa uh, orang-orang itu tidak merasa bebas untuk menentukannya. Justru ketika mereka sadar kalau mereka bebas menentukan, mereka nggak akan bunuh diri. Tapi orang-orang itu memang pada titik tertentu dia memang sudah tidak ada kebebasan buat buat pikirannya dia, buat dirinya dia, buat emosionalnya dia. Jadi dia bukan berkata bahwa bebas sama hidupnya sendiri, tidak. Dia sudah tidak punya arti hidup dia, istilahnya. Ya sudah, dia memilih itu. Ya saya nggak gali lebih jauh lagi. Nah, sesudah untuk orang-orang yang sesudah mengalami itu, atau kita bilang bahasa kerennya penyintas gitu ya. Ini yang susah. Respon gereja, respon kita sebagai orang percaya itu lebih lebih seringnya menghakimi. Menghakiminya nggak cuma sekedar apa ya, berkata bahwa ya orang ini sudah ngelakuin kesalahan, tapi kita juga termasuk memvonis yang tadi masuk neraka ini. Untuk yang sudah hidup kita bilang syukur, tapi kita juga nggak mau ikut campur gitu. Sebenarnya ada apa sama kamu? Itu itu yang dialami sama beberapa orang yang saya tahu, gitu kan, mencoba bunuh diri dan bisa uh, selamat atau menyintas gitu. Misalnya minum obat tidur, minum ya macam-macam lah, melakukan hal-hal yang dia pikir dengan cara itu dia bisa mengakhiri hidupnya, tapi dilala dia bisa sembuh gitu. Nah, dia nggak dapat itu di gereja, dia nggak dapat itu di komunitasnya, tidak. Malah seringnya yang dia dapati adalah apa yang dia lakukan dulu adalah salah. Loh, dia itu tahu itu salah, dia tahu itu sebuah kesalahan. Dia nggak cari cari validasi juga bahwa minta pembenaran untuk apa yang dia lakukan, tidak. Minimal bisa diterima, itu nggak dia dapatin di gereja. Di komunitas di mana saya itu sering sering kali saya kemarin cerita sama beberapa teman. Seringkali mereka itu sharing soal pekerjaan-pekerjaan Tuhan, lewat apa saja gitu. Lalu saya bilang gini, saya bilang dengan ya dengan apa ya, dengan segala keberadaan saya bilang gitu. Kalau orang itu tidak melakukan apa-apa, emangnya kenapa?
Kalau dia percaya Tuhan sudah, tapi dia tidak melakukan apa-apa, emangnya itu sulit sekali diterima karena sekelilingnya merasa sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Baik itu pelayanan lah, inilah, itulah. Dan saya mengajukan pertanyaan itu sebagai bukan sebagai counter ya, tapi saya mewakili teman-teman yang lain yang mungkin nggak berani bersuara, nggak melakukan apa-apa. Ya, sebagai manusia normal aja. Pagi kerja, pulang sore, kumpul sama keluarga, sudah itu aja. Hidup hidup biasa saja. Yang kebetulan Kristen dan percaya Tuhan. Nggak pelayanan, nggak ngapa-ngapain. Emangnya kenapa? Kan nggak apa-apa. Tapi sulit loh orang-orang yang bisa menerima Tuhan. Nah, apalagi orang yang sebagai penyintas bunuh diri mau diterima sama lingkungan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, itu sulit. Karena orang-orang Kristen merasa bahwa hidup itu berarti, melayani Tuhan, dekat sama Tuhan. Kok kamu belok sendiri? Udah hidup baik-baik, kok malah bunuh diri? Itu itu ada dan itu real. Jadi banyak yang perlu dibenahi dalam gereja kita, banyak yang perlu dibenahi sama jemaat, banyak juga yang perlu dibenahi dari mimbar-mimbar kita. Nah, karena peristiwa ini adalah peristiwa-peristiwa yang real, yang nyata, yang valid, yang ada benar-benar. Tapi kita coba tutup-tutupi dengan karpet pelayanan dan semua pencitraan kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Makanya mereka lebih baik menyingkir dari lingkungan-lingkungan seperti itu. Dan sekali lagi saya tegaskan keselamatan Kristen kita didasarkan pada anugerah melalui iman, bukan pada tindakan terakhir yang seseorang lakukan sebelum kematiannya. Saya ulang ya, keselamatan Kristen kita didasarkan pada anugerah melalui iman, bukan pada tindakan terakhir sebelum seseorang itu meninggal. Ya, topik berikutnya eutanasia. Ini topik yang sulit karena ini terkait dengan dunia medis dan dunia hukum. Jadi tadi Bu Kristina bagus dia bilang, kalau dunia itu medis dan hukum memang bukan kapasitas saya, tetapi kalau dunia rohani, tidaknya saya bisa berbagi secara filosofis gitu kan, secara apa ya, prinsip firman Tuhan itu kayak gimana. Eutanasia adalah tindakan medis, kebanyakan memang medis, yang diambil oleh keputusan bersama. Nah, ini harus hati-hati di definisinya. Keputusan bersama, yaitu pihak keluarga maupun pihak paramedik, gitu, untuk memutuskan seseorang mengakhiri hidupnya. Nah, biasanya eutanasia diambil dalam kondisi-kondisi medis yang bisa dikatakan tidak ada kesempatan atau pertolongan atau quote and quote ya, mujizat yang mungkin bisa terjadi. Nah, persoalan mujizat inilah yang kemudian menjadi diskusi pelik di dalam kerohanian. Berarti kalau nggak ada mujizat, kamu nggak percaya Tuhan. Gitu. Ini susah jawabnya. Pertimbangan medik dan pertimbangan keluarga itu tidak apa ya, tidak semudah membalikkan tangan. Bahkan sekarang pun ada pertimbangan hukumnya juga. Di Indonesia tidak boleh ya.
ilegal. Dengan alasan apapun tidak boleh. Ada kuhapnya juga, nggak boleh eutanasia. Nah, kita bicara secara umum saja. Karena eutanasia juga ada dua versi, pasif dan aktif. Pasif itu artinya dia dibiarkan mati secara perlahan-lahan. Aktif itu di, disuntik atau dikasih obat tertentu yang mempercepat kematian. Ini pasif dan aktif dalam eutanasia. Nah, problematikanya tadi, intervensi Tuhan di dalam hidup seseorang, nah, itu kaum rohaniawan bergumul di situ, ber, berdebat juga soal itu, bisa atau tidak itu. Kalau nggak kita memutuskan untuk mati, nanti kalau Tuhan pas bikin mujizat terus orangnya mati gimana? Ya kan bisa Tuhan bangkitkan gitu. Atau mestinya kan kita izinkan Tuhan kasih kesempatan untuk menyembuhkan gitu. Ini yang jadi pergumulan. Sementara secara data dan fakta, orang-orang medik, keluarga sudah sepakat untuk keputusan apa yang harus diambil terhadap penderita atau terhadap orang yang memang sedang mengalami kondisi medis yang kritis. Ini kasusnya lebih banyak di dunia medis ya, eutanasi. Tidak uh, disengaja gitu, tidak. Eutanasia lebih kepada dunia medis. Nah, karena nanti turunannya kalau sengaja tidak sengaja itu muncul nanti ke persoalan aborsi. Persoalan aborsi juga sama, sulitnya gini. Ada aborsi yang pada posisi ibunya yang diselamatkan atau anaknya yang diselamatkan. Begitu-gitu kan. Nah, biasanya seringkali yang diambil keputusan adalah diselamatkan ibunya karena ibunya lebih punya potensi hidup. Maksudnya sudah mengalami kehidupan dan dia bisa survive dan yang lain-lain. Sementara kalau bayi rentan, punya kerentanan tertentu. Tapi sekali lagi itu jadi perdebatan juga gitu dan itu maaf kata bukan ranah saya. Kita akan sedikit saja mengupas soal ini secara rohani. Oke, ini beberapa argumen yang bisa kita pertanggungjawabkan. Yang mendukung terhadap eutanasia itu biasanya berdalih dengan belas kasihan, gitu kan? Belas kasihan, terus sudahlah daripada dia terus-terusan menderita, kurangi penderitaannya, terus ya silakan pakai ayat lagi. Terus eh, memisahkan antara aktif dan pasif tadi yang saya sebutkan tadi ya. Bisa dihentikan atau disuntik. Terus menunjukkan martabat kematian. Jadi matinya tidak dalam posisi mati yang menderita. Terus-terusan menderita ekstrim, terus akhirnya mati juga, ya sudah, tanda petik ya, dipercepat kematiannya. Daripada menderita sampai tengkorak, sampai gimana gitu-gitu, sudah dipercepat aja kematian. Nah ini bagian yang pro. Bagian yang kontra menolak eutanasia itu dianggap sebagai bunuh diri. Ya. Bunuh diri secara prinsip. Jadi menolak kedaulatan Tuhan. Tuhan itu berdaulat atas hidup, nggak bisa dinegosiasikan. Jadi harus tetap hidup. Dan kemudian eh, hak untuk mati jadi tekanan untuk mati bagi lansia dan difabel. Nah, ini melebarnya gini. Beberapa lansia yang tanda petik ya sudah dianggap merepotkan, tidak diurus lagi, terus kemudian kekurangan secara ekonomi, keluarga nggak bisa support lagi,
medisnya mahal, segala macam, sudahlah selesai aja. Nah itu saya nggak paham lah. Jadi eh, mereka eh, bisa pro, bisa kontra gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap aja hidup gitu kan. Karena saya pengen sampai nafas terakhirnya. Itu ada yang seperti itu. Difabel juga gitu. Difabel itu orang-orang yang berkebutuhan khusus atau lahir cacat. Ya, lahir cacat itu beberapa ada yang memutuskan di apa di aborsi atau sudah lahir tapi cacat kemudian diputuskan untuk nggak usah dilanjutkan hidupnya, tapi ada juga yang nggak apa-apa, dia harus hidup sebagai kesaksian untuk Tuhan. Itu pro dan kontranya. Terus ada yang melihat ya ini melihat penderitaan itu kan ruangnya anugerah Tuhan gitu. Anugerah Tuhan nanti nyata dalam penderitaan orang-orang. Ya, boleh untuk mereka yang menolak eutanasia, untuk mereka yang mau maaf kata tanda petik menikmati penderitaan itu, ya mungkin karena mereka tidak ada di posisi menderitanya. Kadang-kadang orang menderita sudah nggak ada pilihan, ya, orang-orang sekeliling yang mengambil pilihan atau keputusan untuk dia. Sementara dia yang menderita merasa ya sudah selesai saja hidup saya gitu kan. Tapi orang-orang sekeliling yang memutuskan untuk kamu menderita saja supaya kesaksian Tuhan ada dalam hidupmu. Anugerah Tuhan ada dalam hidup. Ya, orang-orang yang seperti ini saya pikir ya jahat juga menderita di glorifikasi. Irreversibilitas atau tidak bisa dikoreksi bila diagnosisnya salah. Jadi ini ada kasus-kasus medik yang malpraktek, diagnosis salah dan segala macam. Itu uh, orang-orang yang menolak eutanasia itu masih tanda petik ya, menyangkal data fakta medik, mempercayai kesembuhan dari Tuhan, mempercayai intervensi Tuhan. Jadi orang-orang ini saya pikir lebih banyak eh, apa ya, membela Tuhan, berpihak pada penderitanya. Ya itu sesuatu empati yang besar dan baik gitu, tetapi ya kadang-kadang memang tidak bisa kita pahami gitu kan. Yang menderita karena bukan kita, kan yang menderita sudah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi yang memutuskan orang-orang lain. Jadi apa yang sebenarnya perlu kita katakan? Ya. Pertama perlu memisahkan penghakiman kita atau penilaian kita itu kita perlu lihat dengan jernih. Yang kedua, kita lihat gejala-gejalanya atau situasinya seperti apa. Dan sekali lagi bukan pilihan keputusan mutlak, masih keputusan relatif. Bisa ya dan bisa tidak. Kan? Kalau pastoral sebaiknya lebih banyak mencegahnya dan mendampingi, ya, bukan mengutuk. Nah, pastoral yang model kayak gini yang susah, karena ini membutuhkan tanggung jawab yang besar. Saya bersyukur, saya punya teman-teman, saya pernah terlibat dengan teman-teman yang disabilitas. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri, orang-orang tua, mereka yang mendampingi anak-anaknya yang disabilitas itu luar biasa sekali. Saya angkat tangan, saya nggak ngerti, saya nggak paham. Tetapi saya melihat pengharapan mereka besar sekali sama Tuhan, pengharapan mereka besar sekali sama anak-anaknya. Bahkan orang-orang sekeliling bisa nggak paham kenapa dan kenapa dan kenapa. Tapi mereka secara pastoral itu benar-benar real, melayani, melakukan baik dalam tanya mereka, dalam mereka masih bertanya-tanya, tapi mereka melakukan pastoralnya luar biasa. Gitu.
Terus kemudian ada ruang yang kita bisa membedakan gitu. Menolak pembunuhan aktif tidak, tetap bisa mendukung perawatan yang paliatif yang manusiawi, atau ya kita kalau nggak mau diselesaikan, nggak mau aktif, ya layani gitu. Serius dilayani beneran. Terus komunitas, komunitas yang menjadi pelindung. Ini mungkin di era sekarang ini cukup banyak komunitas-komunitas yang baik yang bermunculan secara sosial, menjadi komunitas pendamping, teman seiring untuk berbagai macam jenis, tetapi tidak, sayangnya tidak didampingi dengan orang-orang yang apa ya, yang kalau saya bilang jujur gini, jarang yang dari gereja. Itu aja. Komunitas ini lebih banyak yang mandiri, lebih banyak yang mereka punya eh, ya punya kepentingan jiwa sosial mereka. Harusnya gereja bisa berperan. Ya nggak harus semua, tetapi kan paling tidak ada gereja yang memang benar-benar terlibat lah dalam hal-hal yang terkait sama eutanasia, pastoral, ataupun dengan bunuh diri. Nah, ini data kasus di Indonesia, tetapi semua data yang saya sampaikan ini ada disclaimer-nya bahwa ini hanya sekedar data yang termunculkan, jadi semacam fenomena gunung es. Data terakhirnya dibilang 1 dari 10 remaja Indonesia mengalami gejala depresi ringan sampai berat. Itu tahun 2024. Ini ini data yang ya yang kita dapat. Artinya yang real lebih besar dari ini. Baik, lalu eutanasia ini nggak boleh di Indonesia, ini statusnya, baik itu pasif maupun aktif, jadi ilegal. Dan terakhir saya bilang gini, eh, yang kita hadapi, yang orang-orang itu hadapi, itu real. Jadi lihat bahwa mereka atau kamu itu memang terluka, itu valid, itu real. Tapi kamu bukan orang yang terkalah, karena masih ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Ayu. Terima kasih, Bu.